Kegiatan pertama dimulai dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi pertama saya lakukan dengan mentor terkait rencana pembuatan proposal dan presentasi di hadapan pimpinan. Kemudian saya membuat presentasi terlebih dahulu yang akan disampaikan di dalam rapat pimpinan. Selanjutnya, saya membuat proposal rencana pengembangan portal terintegrasi layanan FKIP Universitas Munawar atau Potasium yang nantinya akan dijadikan bahan dalam diskusi dalam rapat pimpinan. Kegiatan kedua adalah penyusunan materi. Dalam penyusunan materi ini, saya membuat rencana materi yang nantinya akan saya ajukan untuk didiskusikan dengan wakil dekan bidang akademik. Materi ini juga saya diskusikan dengan kolega yang nantinya akan memberikan masukan tentang materi-materi yang akan dijadikan pembahasan dalam pembelajaran anti plagiasi. Berdasarkan hasil diskusi, saya berkesimpulan bahwasanya materi yang disajikan terbagi menjadi 3 materi utama, yaitu materi tentang plagiarisme, yang kedua materi tentang teknik dasar pencarian referensi, dan yang ketiga adalah penggunaan Mendeley Reference Manager. Kegiatan ketiga adalah pembuatan video. Pembuatan video ini didasarkan pada penentuan materi yang telah dijabarkan dalam kegiatan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, pembuatan video hanya dilakukan pada 2 materi utama, yaitu pada materi pencarian referensi ilmiah dan materi terkait Mendeley Reference Manager. Kedua materi ini menjadi sangat penting dibuatkan video karena bentuknya adalah tutorial. Oleh karena itu diharapkan video yang akan dibuat nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengguna. Dalam kegiatan ini terdapat 2 proses utama, yaitu yang pertama adalah perekaman dan yang kedua adalah proses editing. Untuk proses perekaman saya menggunakan Wondershare Filmora Screen dan juga OBS Studio. Kemudian yang kedua, untuk software yang digunakan pada proses editing adalah Wondershare Filmora 9. Kegiatan keempat adalah pelatihan penulisan karya ilmiah, sebagaimana yang nanti akan kita lihat cuplikan video berikut ini. Baik, saya sapa dulu pemateri narasumber, Pak Pupu Heliana, Bu Misbah, dan Bu Zenia Lutfi Kurniawati. Halo? Dengar nggak suaranya? Halo Pak Aji. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berhubung pimpinan sedang melayat, ya, melayat dosen kita yang baru meninggal dunia kemarin. Jadi kemungkinan besar tidak dibuka secara resmi. Jadi langsung saja kita lanjutkan acaranya gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga dapat berkumpul
dapat bertemu ya. Ada latihan penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Pengalaman pada 20 Oktober 2020. Tak lupa pula pemaparan materi dari narasumber. Untuk narasumber kita pada hari ini ada 4 narasumber utama. Yang pertama adalah Pak Kuku Eliana dari Program Studi Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pengalaman. Kemudian pemateri kedua Ibu Zenia Lutfi Kurniawati MPD dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pengalaman. Kemudian pemateri yang ketiga adalah Ibu Misbah MPD dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lambung Mangkurat, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Azmi MPD dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas. Ya, ini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan aspek kebahasaan karya tulis ilmiah. Nantinya kita bisa langsung diskusi saja jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau kita diskusikan bersama, nanti bisa kita coba langsung jeda seperti itu daripada menunggu di akhir, nanti khawatir ada yang terlupa. Satunya ini adalah nama saya. pada aspek kebahasaan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistematika penulisan karya ilmiah itu sendiri. Masing-masing karya ilmiah memiliki cirinya masing-masing, tetapi saya akan membahas secara umum apa saja terkait dengan karya ilmiah itu secara umum. Nah, jadi ini teori dulu Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita lanjut dengan praktiknya. Nah, jadi yang namanya Mendeley ini adalah sebuah software gratis gitu ya, yang dia dikeluarkan oleh Elsevier, di mana dengan platform yang banyak sekali ya, bisa digunakan di Windows, di Mac, Linux, ataupun mobile, dan juga dengan berbagai macam browsernya, seperti itu. Ini adalah beberapa. Nah, misal ini kita ngarang aja ya, bla 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 gitu kan ya. Nah, silahkan masukkan citasinya dengan cara mengklik insert citation. Nah, silahkan di sini tuliskan judulnya atau penulisnya atau tahunnya ya. Nah, saya misalnya menuliskan nama saja ya. Tuh. Ya, kita tunggu. Nah, ya, maka akan masuk sudah nih citasinya. Oh, ternyata kalimat ini tidak hanya satu sumber, tapi ada 3 sumber. Nah, tinggal Bapak Ibu klik lagi edit citation. Nah, tinggal teruskan dari citasi yang ada. Sudah, Pak. Oke. Iya. Oke, alamatnya bisa ya, ini paling tahu lah sudah ya, scholar.google.com. Saya akan coba carikan tentang misalkan yang sekarang lagi hits COVID-19 tadi ya, supaya gampang. Nah, kita akan coba masukkan ini di dalam Mendeley. Sebenarnya sudah dijelaskan Bu Misbah tadi ya, mungkin nggak apa-apa. Oke. Ini adalah metadata ya bahasanya ya. Metadata dari artikel yang sudah dicarikan oleh Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Seharusnya kita baca dulu kan? Kita baca dulu minimal abstraknya. Maka kita bisa klik di sini. Klik di sini, di judulnya biasanya ya, di judulnya. Atau kalau mau mendownload, langsung saja klik apa yang tadi? Yang ada tulisan PDF di ujungnya atau doc di ujungnya. Itu biasanya bisa di-download ya, ciri-cirinya. Nah, kalau sudah kita misalkan anggaplah kita sudah baca ya, dan ini memang ternyata ini berhubungan dengan artikel kita, maka kita bisa melakukan pengutipan dari artikel ini. Caranya klik tanda tanda kutip ya, tanda kutip, tanda petik 2, tanda kutip. Nah, nanti muncul formatnya. Nah, kalau misalkan kita mau langsung copy paste bisa, tapi resikonya adalah ini hanya bisa digunakan untuk di daftar pustaka, tapi tidak di badannya, di badan naskahnya. Maka langkah yang paling aman adalah memasukkan data kutipan atau metadata ini ke
ke dalam Mendeley. Caranya adalah mendownload di sini, klik recommend, maka akan di-download metadata artikel itu. Di sini sudah ada. Saya simpan dulu ya, nanti kita gunakan untuk yang berikutnya. Nanti saya. Oke. Untuk sertifikat Bapak Ibu silakan mengisi di SID/evaluasi PPK 20. Nanti Bapak Ibu diminta mengisi nama dan sebagainya, kemudian memberikan tanggapan terkait kegiatan pada hari ini. Nanti linknya akan aktif sampai jam 13.30 waktu Indonesia Tengah. Lewat dari jam ini sudah tidak bisa mengisi. Untuk sertifikat dan link dari pemateri akan dikirimkan via email secara otomatis setelah mengisi form di link ini. Demikian dalam link evaluasi itu juga ada nanti rekomendasi materi apa yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk kegiatan selanjutnya. Kami memohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kelima adalah pengembangan perwarupa. Berdasarkan hasil analisis, penulis menentukan bahwasanya platform yang digunakan dalam pengembangan perwarupa ini adalah menggunakan WordPress. Adapun plugin yang digunakan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah plugin yang digunakan untuk kebutuhan learning management system, dan yang kedua adalah plugin yang digunakan untuk pelayanan pengecekan plagiarisme. Untuk plugin pertama yang digunakan adalah LearnPress, yang mana plugin ini merupakan plugin yang dapat digunakan secara bebas, open source, dan bersifat freeware atau gratis, tapi kita melakukan pembayaran jika memerlukan fitur-fitur tambahan. LearnPress versi gratis itu sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan learning management system dari portal layanan terintegrasi ini. Adapun plugin yang digunakan untuk keperluan layanan pengecekan plagiarisme, penulis menggunakan plugin yang dinamakan Support Candy. Plugin ini bersifat open source dan gratis digunakan. Kemudian terdapat juga berbagai fitur untuk kustomisasi form atau formulir yang nantinya akan digunakan untuk keperluan layanan pengecekan plagiarisme.